Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan membagikan video statement Indra Syafri membuat netizen marah. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Bisakah tim nasional senior yang sekarang bermain secara Villanesia? Saya bisa garansi tidak bisa. Karena kalau ini kita lakukan selama 10 tahun ke depan, kalau pemain-pemain yang lahir nanti, yang muncul nanti dengan pembelajaran kurikulum Villanesia, dengan sendirinya tim nasional senior akan bermain dengan cara Villanesia. Dengan sendirinya pengurus PSSI harus mencari pelatih yang memahami Villanesia. Oleh sebab itu kemarin saya minta memberikan masukan ke ketua umum yang lama, dan saya akan sampai juga ke ketua umum yang baru. Kalau bisa pelatih tim nasional usia muda itu harus pelatih Indonesia. Malam ini juga istimewa, saya ketemu dengan Coach Justin. Saat lawan Vietnam, saya dikirimkan oleh Kurniawan link podcast beliau. Awalnya saya nggak tertarik gitu, tapi saya ikuti apa yang disampaikan oleh Justin, banyak benarnya gitu. Terakhir, bahwasanya medali emas SEA Games bukan levelnya Indonesia. Saya setuju, Coach. Sangat setuju. Jangan bilang ya, besok gua akan bikin video The Boy tentang timnas U20, dan gue sangat kecewa, dan gue akan propose untuk diganti. Indra Syafri diganti, akan gue bilang. Oke. 2 kekalahan artinya kita selesai di turnamen kali ini. Selesai berarti? Selesai. Dan kalau kita sedikit mungkin, kalau gue boleh membandingkan dengan turnamen 2 tahun lalu ya di Uzbekistan, berarti ini penurunan kan? Penurunan karena belum dapat poin, dan secara kebobolan juga kita lebih banyak kali ini. Waktu itu tuh kalau nggak salah kita kebobolan 3 kok. 3 kali doang kita kebobolan. Jadi 2-0 dari Irak, satu lagi kalau nggak salah kebobolan 1, terakhir 0-0 dari Uzbekistan. Bahkan lawan Uzbekistan waktu itu kan kita 0-0. Sekarang kita kalah 3-1. Gitu. Jadi ya penurunan ya. Penurunan. Dan ya dengan TC yang begitu lama kemana-mana, dengan privilege dan kemewahan yang didapat, ya gue rasa harus ada evaluasi sih. Silahkan silahkan dijawab sendiri apa makna evaluasi, tapi ya harus ada evaluasi jelas. Karena kita nggak bermain sesuai dengan apa yang sudah kita persiapkan begitu panjang. Timnas Indonesia U20 besutan Indra Syafri kembali harus mengalami kekalahan yang kedua kontra Uzbekistan, tampil dengan ambisi untuk meraih kemenangan demi dapat menjaga peluang lolos di babak fase grup. Namun naas, tim besutan Indra Syafri lagi dan lagi harus menerima timnya kembali dibantai dengan skor telak 3-1. Timnas Indonesia U20 secara beruntun harus mengalami kekalahan yang kesekian kalinya. Tak hanya mengalami kekalahan, penampilan timnas besutan Indra Syafri juga sangat amburadul. Mereka bermain tanpa game plan yang jelas, alih-alih mengalami kekalahan dengan permainan yang enak ditonton. Timnas besutan Indra Syafri mengalami kekalahan namun disertai dengan penampilan yang sangat buruk. Kekalahan kedua timnas U20 besutan Indra Syafri mengharuskan mereka angkat koper lebih awal dari negara peserta lainnya. Timnas U20 masih menyisakan 1 pertandingan melawan Yaman. Walau pertandingan melawan Yaman belum terjadi, namun timnas U20 besutan Indra Syafri sudah dipastikan gugur di babak fase grup dengan torehan 0 poin dan minus gol dengan jumlah yang telak. Kekalahan yang terulang Indonesia 3-1 kontra Uzbekistan membuat Indra Syafri kembali dirujak publik, bahkan menjadi sorotan negatif para pengamat sepak bola. Bagaimana tidak, sedianya timnas U20 dipersiapkan untuk berlaga di Piala Dunia U20. Dengan totalitas PSSI pada Indra Syafri untuk meningkatkan level permainan,
kualitas materi pemain yang dipilih sang pelatih dianggap masih jauh dari standar Asia, bahkan kualitas passing yang menjadi prinsip mendasar dalam sepak bola tidak memenuhi standar Asia. Kualitas passing tim besutan Indra Syafri dianggap masih sangat buruk, tidak hanya dari segi passing, kolektivitas permainan tim, hingga game plan tim besutan Indra Syafri dinilai tidak layak bersaing di Piala Asia. Dan menariknya lagi, jauh sebelum pagelaran Piala Asia U20 digelar, Indra Syafri sangat percaya diri dengan tim besutannya dapat mengalahkan para raksasa Asia untuk mencapai babak semifinal sekaligus yakin dapat merebutkan 1 tiket ke Piala Dunia U20. Dan dramatisnya, jangankan lolos perempat final, apalagi tembus semifinal, di babak fase grup saja, tim besutan Indra Syafri harus menjadi lumbung gol para lawannya. Sebelumnya, target yang diusung Indra Syafri minimal mencapai semifinal Piala Asia, dengan persiapan yang sangat panjang dengan biaya yang sangat besar, melakukan TC sana-sini dengan waktu persiapan yang sangat lama dengan biaya yang besar. Bahkan publik menilai, timnas besutan Indra Syafri hanya membuang-buang biaya, namun tidak mendapat hasil apapun dari persiapan panjang tersebut. Waduh, udah training camp kesana kemari, ikut mini turnamen, bahkan ikut lengkap juga loh. Tapi hasil pertandingan timnas Indonesia U20, kita lihat sendiri lah ya gaya permainan para skuad Garuda Muda. Taktik permainannya tuh kayak nggak ada bedanya gitu sama pas laga uji coba. Udah kalah 3-0, tapi masih bilang kalau permainannya nggak begitu buruk. Training camp udah ke mancanegara, skuadnya juga udah elit. Tapi soal taktik dari pelatihnya gimana nih? Duh, nggak kebayang sih Uzbekistan. Pasti nanti full time tuh nggak bakal diposting sama adminnya. Ini kritikan dari netizen, dari pengamat sepak bola, kan TC-nya udah banyak. TC-nya TC di sini, TC di sini, TC di sini, bahkan di Indonesia, di Bali, di Surabaya dan semuanya. Bagaimana Bung Rob? Iya, dan itu panjang, bukan 1 minggu 2 minggu. Iya. Iya kan, itu berbulan-bulan juga Mas ya kadang-kadang tuh. Nah kemarin mempersiapkan diri kita ke Shenzhen ini kan kita makan, ada uji coba juga dikasih kesempatan kan. Iya. Mestinya kan dimanfaatkan dengan baik. Uji coba mahal loh itu, coba uji Mahal. coba internasional Itu ada 3 tim dari luar. Iya, betul. Ya, dibikin turnamen itu. Jadi saya pikir setelah ini ada perbaikan yang baik, tapi ternyata ketika lawan Iran kemarin juga Mas biasa-biasa aja, nggak ada satu hal yang bagus untuk kita ini. Persiapan Indra Syafri bersama timnas U20 besutannya bisa dikatakan salah satu yang terlama dan paling matang. Serangkaian TC dan persiapan sudah dijalani Indra Syafri bersama tim besutannya. Hal itu bertujuan demi dapat meraih target semifinal di Piala Asia dan menembus Piala Dunia U20. Serangkaian persiapan yang sangat panjang sudah dilakukan, mulai dari mengikuti Toulon Cup, TC di Korea dan TC di Jepang. Tidak cukup sampai di situ, tim besutan Indra Syafri juga melakukan TC di Jakarta dan TC di Bali. Tak hanya itu saja, timnas U20 juga mengikuti turnamen mini yang diadakan di Indonesia dengan 4 negara peserta, mulai dari Jordania, Suriah dan India. Namun tim besutan Indra Syafri justru mengalami 2 kali kekalahan dengan permainan yang buruk. Indonesia hanya berhasil menang melawan India yang merupakan tim terlemah. Tentu jika kita merujuk dari sejumlah persiapan panjang, seharusnya para pemain sudah matang dan dapat bermain lebih enak ditonton. Namun faktanya, justru jauh dari ekspektasi. Setelah mengalami kekalahan dengan permainan buruk tersebut, Indra Syafri mengeluarkan pernyataan, jika strateginya masih dirahasiakan, dan akan ditampilkan di turnamen resminya saat Piala Asia. Dengan pernyataan tersebut, tentu publik semakin penasaran dengan penampilan timnas U20 yang katanya sudah siap mengalahkan para raksasa Asia dan siap menembus Piala Dunia. Namun pada faktanya, Indonesia harus dicukur gundul Iran dengan skor telak 3-0 tanpa perlawanan berarti. Mungkin jika timnas U20 kalah, namun dengan permainan yang indah dan enak ditonton, mungkin kekalahan itu masih bisa menjadi obat rasa kecewa publik. Namun sayang, Indonesia justru kalah telak dengan permainan hancur-hancuran. Aduh, kan? Iya kan? Udah bilang. Lagi susah. 3 gol bola atas Gol dari semua. bola atas. Salah siapa? Bukan salah pelatih. Emang kalah fisik kita. Iya, bola atas selalu kalah. Emang kalah fisik. Mau ngelatih gimana? Nggak bisa lu latih. Lihat bahwa 3-0 kita kalah dengan bola-bola atas. Gue bilang ini bukan salah pelatih, langsung dipelintir. Masa kita netizen, lu kalau lawan lu tingginya 185, lu 175, lu mau lawan gimana? Atau 80 ke atas, di mana mereka jauh lebih kuat dengan bola-bola atas. Nggak ada yang salah, memang kualitas pemain kita seperti ini. Dan sebetulnya postur dari para pemain kita gak pendek-pendek juga kok. Jika teman-teman nanti bisa melihat aplikasi-aplikasi live score, di sana juga ada tinggi rata-rata dari para pemain timnas Indonesia dan juga para pemain Iran, dia tipis. Ya silakan kalian ngecek saja sendiri.